Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahlan nikah wa harrama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma basholli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani aktivitas di jalan kebaikan. Salawat serta salam selalu senantiasa tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam menjalani kehidupan itu bukan hanya memenuhi keinginan saja, akan tetapi menjalankan sebuah keharusan. Akad nikah adalah sebuah keharusan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban manusia. Pernikahan adalah sesuatu yang bisa merubah hukum yang tadinya haram menjadi halal, juga bisa merubah yang tadinya mubah menjadi bernilai ibadah. Dalam surat An-Nisa ayat 21 Allah berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Yang artinya, dan bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, mitsaqan ghalidha. Oleh sebab pernikahan adalah perjanjian yang kuat, maka pasangan suami istri harus tahu betul apa itu inti dari pernikahan. Yang pertama, pernikahan adalah ibadah yang paling lama. Kalau kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, contoh seperti sholat, itu waktunya dari 1 sampai 10 atau 15 menit. Terus ibadah Ramadan itu waktunya hanya 1 bulan Ramadan. Ibadah haji itu dari 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Artinya waktunya terbatas. Berbeda dengan pernikahan. Pernikahan adalah ibadah yang ketika dimulai dari akad hingga maut yang memisahkan mereka atau ada hal lain di luar itu. Artinya ibadahnya paling lama di antara ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, pernikahan adalah sekolah yang paling lama. Kenapa sekolah yang paling lama? Ketika suami istri menikah, maka seorang laki-laki akan belajar bagaimana ia menjadi seorang suami, dan seorang perempuan akan belajar bagaimana dia menjadi seorang istri. Ketika suami istri ini punya anak, maka ia akan belajar menjadi orang tua. Suami akan belajar menjadi ayah, istri akan belajar menjadi seorang ibu. Ketika anaknya menikah, maka suami istri ini akan belajar menjadi mertua. Dan ketika anaknya yang menikah ini punya anak, maka suami istri ini akan belajar menjadi kakek dan nenek. Maka sepanjang hidupnya pasangan suami istri dalam rumah tangganya akan diwarnai dengan belajar secara terus-menerus. Bahkan selama hidupnya pasangan suami istri ini akan memahami tabiatnya masing-masing. Artinya belajar. Oleh sebab itu, pernikahan adalah sekolah yang paling lama. Yang selanjutnya, rumah tangga adalah kebersamaan yang paling lama. Kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan dia menikah di usia 25 tahun, maka ia hanya bersama orang tuanya sebatas 25 tahun.
tetapi berbeda dengan pernikahan. Mungkin di antara pendahulu-pendahulu kita ada yang menikahnya sudah 40 tahun ke atas. Ini artinya kebersamaan mereka lebih lama dibanding kebersamaan dengan kedua orang tuanya. Artinya kebersamaan ini antara suami istri harus menjadi nilai ibadah di dalam rumah tangganya. Yang selanjutnya, rumah tangga adalah menyatukan keluarga besar. Setelah menikah tidak ada lagi istilah aku kamu, karena menikah itu menyatukan aku kamu menjadi kita. Tidak ada lagi istilah ibu kamu, ayah kamu, bibi kamu, atau tante kamu, tapi yang ada adalah ayah kita, ibu kita, bibi kita, adik kita. Jadi rumah tangga itu adalah menyatukan dua keluarga besar. Oleh sebab karena rumah tangga adalah ibadah yang lama, sekolah yang paling lama, kebersamaan yang paling lama, maka dalam menjalin rumah tangga itu harus mempunyai bekal. Bekal yang pertama dan yang utama adalah bekal agama, sesuai dengan sabda Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dia paham tentang agamanya. Dalam menjalin rumah tangga, yang utama adalah dia harus mempunyai dasar agama. Ada saatnya ketika suami istri pergi bareng-bareng ke majelis ilmu. Ada saatnya suami istri sholat berjamaah bersama. Ada saatnya suami istri membaca Al-Quran secara bersama-sama. Artinya lakukan ibadah yang menekankan kepada kebersamaan. Yang selanjutnya, bekal rumah tangga itu adalah harus dibangun berdasarkan cinta. Cinta bukan sekedar berkorban untuk pasangan kita. Cinta juga harus saling menerima kekurangan masing-masing. Kita jangan menuntut pasangan kita untuk sempurna, karena Allah tidak menciptakan pasangan kita untuk sempurna. Karena rumah tangga itu adalah ibarat seperti gunung, akan indah ketika kelihatan dari jauh, dan ketika kita berjalan mendapati gunung itu, kita akan bertemu berbagai rintangan. Ada yang jalannya terjal, ada hewan buas dan lain sebagainya. Ini akan terlewati ketika rumah tangga dijalani dengan penuh rasa cinta. Yang selanjutnya adalah jalani itu rumah tangga itu harus menjaga lisan. Dalam rumah tangga tidak selamanya akan berjalan dengan sesuai keinginan kita. Suatu saat kita akan menghadapi masalah. Karena rumah tangga yang baik itu bukan rumah tangga yang tanpa masalah. Jadi rumah tangga yang baik itu rumah tangga yang mirip-mirip pegadaian, bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, apa pentingnya menjaga lisan? Nah, dalam ketika menghadapi masalah, jangan kita keluar lisan yang menyakitkan pasangan kita. Karena lisan ini bisa mengangkat harkat martabat seseorang, bisa menjatuhkan juga harkat martabat seseorang. Jadi menjaga lisan untuk menjaga kehormatan kita di depan istri kita, ataupun sebaliknya begitu. Yang selanjutnya, bekal yang selanjutnya adalah rumah tangga itu bingkai dengan kekuatan doa. Sehebat apapun rumah tangga, kalau tidak dibingkai dengan doa, maka ya dalam menjalin rumah tangganya akan terasa hampa.
orang tua kita yang masih berumah tangga dengan pasangannya, mungkin itu adalah salah satu sebabnya karena doa-doa mereka. Jadi doa ini bisa membuat menjaga kelanggengan rumah tangga, terutama ketika kita datang kepada kedua orang tua kita, mintalah doa dari mereka. Karena doa orang tua adalah menjadi sebab ridho rumah tangga kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.